Adakah seseorang yang ingin serius tentang kisah cintanya bersama dengan kamu dalam waktu dekat ini? Akan aku lihatkan siapa dia, ciri-cirinya, dan bagaimana cara dia mendekati kamu. Tonton videonya sampai habis, pilih kartu tarot kamu. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku hari ini adalah yang ingin serius denganmu dalam waktu dekat. Jadi akan aku lihatkan nanti siapakah dia, bagaimana caranya mendekati kamu, dan ciri-ciri lainnya. Jadi akan aku lihatkan apakah memang intensitasnya dia untuk sesuatu yang serius ataukah sekedar main-main aja. Dan seperti biasa, ini adalah pilih kartu. Jadi silakan kamu pilih satu kartu mana yang paling memanggil hati kamu. Apakah di kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga. Kalau kamu sudah menentukan pilihan kamu, silakan menuju ke timestamp atau chapter. Kita akan ketemu lagi di sana. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih kartu pertama, akan aku lihatkan buat kamu siapakah orang yang ingin serius denganmu dalam waktu dekat ini. Dan seperti biasa akan aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya aku ambil dari banyak orang sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu ingin hasil reading yang lebih resonate, detail khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan sekarang aku mulai aja ya. Siapakah dia dan ciri-cirinya ya. Ada Six of Rose di sini. Ada Three of Rose. Dia adalah orang yang kemungkinan besar kamu udah kenal. Bisa udah kenal cukup lama atau mungkin baru-baru ini kenal ya. Tapi energi yang bisa kamu rasakan tentang dia adalah dia sejak awal tuh udah nyaman banget sama kamu. Bahkan di sini kamu bisa merasakan bahwa dia memang intensitasnya ingin mendukung kamu, ngasih motivasi buat kamu. Misalnya aja kamu dan dia satu kampus atau satu kantor, satu komunitas gitu ya. Dia tuh sering banget ngebantuin kamu. Entah membantu proyek kamu apa, atau mungkin sekedar ngajak kamu jalan kemana, nganter pulang dan sebagainya. Pokoknya di sini dia tuh ngasih dukungan yang banyak sebagai bentuk, ini loh aku ada hadir buat kamu, aku peduli banget sama kamu, aku care banget sama kamu gitu. Sebagai bentuk proses ingin tahu lebih banyak tentang kamu sekaligus proses pendekatan sama kamu. Jadi di sini dia ingin tahu sih kamu apakah akan cukup hangat menerima tawaran atau mungkin bantuan-bantuan yang sering dia berikan kepada kamu ataukah gimana. Kita bisa lihat di sini. Lalu ada kemungkinan juga bahwa dia merasa kalau misalnya memang sebelumnya dia sudah pernah ada kisah cinta yang kurang menyenangkan endingnya, aku rasa di sini dia tuh punya harapan bahwa bersama dengan kamu akan ada banyak hal menyenangkan yang bisa dilakukan. Aku akan lihat sih nanti apakah akan ada keseriusan atau tidak. Tapi kalau dari energi awalnya aja dia sudah ngasih banyak perhatian yang bener-bener dia lakukan. Bukan sekedar pingin supaya kamu tuh ngasih perhatian lebih, tapi bener-bener dia tuh pingin bantuin kamu gitu loh, dengan ketulusannya dia. Dan di sini dia berharap memang kamu akan menjadi seseorang yang menemani waktu-waktu dia selanjutnya, bahkan mungkin menjadi persinggahan atau mungkin pelabuhan terakhirnya dia. Jadi bener-bener orang yang pingin dia seriusin, kayak dia tuh udah capek gitu loh, dari satu hati ke hati yang lain, gagal lagi gitu. Jadi ya, tapi ya tergantung kamu juga ya, apakah kamu akan bisa happy menerima kondisi dia atau gimana. Ada tuh offering. Tapi di sini aku lihat mungkin dari sisi kamu, walaupun ada sebagian dari kamu yang sudah sadar mengenai pergerakan dia kepada kamu, tapi sebagian mungkin masih ngerasa kayak enggak, emang dia baik aja ke semua orang. Tapi dia di sini bisa merasakan mungkin kamunya juga masih belum seantusias itu, atau mungkin juga dia melihat kamu banyak pertimbangannya. Yang pasti di sini dia itu pingin, pertama kamu nyaman, kedua dia juga pingin menakar dan melihat apakah dari usaha dia untuk mendekati kamu ini, kamu juga berbalas gitu. Berbalas energi yang sama, antusias yang sama. Karena kalau misalnya dia di sini sudah cukup lama mendekati kamu, ngasih perhatian, tapi kamunya cuek, dingin, dan kayak apa ya, kayak nggak ada imbal balik yang sehangat dia berikan kepada kamu, dia mungkin akan berpikir kayak, oh ya mungkin selama ini aku jatuh cinta sendirian, atau mungkin kamu nggak setertarik itu sama dia. Jadi makanya di sini dia pengen menimbang-nimbang apakah memang kedepannya bisa memungkinkan untuk sesuatu yang lebih serius ataukah gimana gitu. Karena dia di sini mengerti bahwa dia nggak bisa memaksakan perasaannya. Ya dia suka sama kamu, tapi kamu kan belum tentu juga sehati dengan dia. Makanya di sini dia masih menimbang-nimbang sih. Dari pergerakan kamu, aksi kamu, cara kamu memperlakukan dia, lebih ke itunya yang dia nilai. Ada Ten of Rose di sini.
bahu untuk menangis. Yang bisa aku lihat bahwa kalau kamu dan dia sudah sangat dekat, dan kamu mungkin pernah banyak bercerita tentang kehidupan kamu, kisah-kisah kamu, bisa aja kamu dan dia nih pernah berbagi cerita, dan mungkin salah satunya bisa kamu bisa dia tuh pernah nangis sampai yang mungkin kamu juga merasa aman untuk cerita ke dia, nyaman untuk berbagi kisah gitu loh, kalau memang sudah sedekat itu. Tapi memang aku lihat bahwa kisah kamu dan dia ini di awal-awal mungkin ada beberapa hal yang kalau kamu sadar dia siapa, mungkin menjadi pertimbangan. Karena bisa aja ada perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan ya, bisa aja dari yang paling basic misalnya agama, suku, yang memang kayak dia baik lagi tapi kok bedanya tuh basic, sesuatu yang udah core yang susah buat diubah gitu loh. Makanya mungkin kamu kayak sayang sekali gitu. Atau mungkin kebiasaan lain seperti gaya hidupnya beda, hobi, atau mungkin cara berpikirnya beda, kayak gitu-gitulah. Mungkin dia introvert, kamunya extrovert, kayak gitu-gitu, atau sebaliknya. Jadi mungkin ini menjadi sebuah hubungan yang bisa sangat indah tapi juga menantang gitu untuk kamu dan dia. Tapi sangat layak untuk dicoba sih, untuk dijalani dulu ya. Karena di sini memang dia lagi sering banget mikirin kamu, sering banget kepikiran, sering banget khawatir, memikirkan bagaimana kondisi kamu, terutama kalau kamu sudah cukup dekat untuk pernah berbagi cerita-cerita yang nggak selalu bahagia, mungkin cerita-cerita yang kamunya putus asa, kamunya ada masalah kayak gitu. Tapi di sini dia bener-bener pingin hadir sih. Tapi dia sering banget memimpikan kamu, membayangkan kamu sedang apa sekarang. Apakah kamu juga memikirkan dia? Jadi dia kayak daydreaming, kayak berimajinasi gitu loh, memikirkan banyak hal-hal yang bikin dia kangen sama kamu. Dan kalau misalnya di sini memang kamu dan dia lagi ada jarak, maksudnya beda kota atau beda negara, dia tuh sering banget kayak lebih banyak lagi kangennya. Jadi kemungkinannya di sini dia sekarang lebih banyak kangen sama kamu dibandingkan kamu kangen sama dia, gitu. Coba aku pingin lihat detail lain tentang dia ya. Oh, pantesan sejak awal atau ketika dia mulai yakin tentang perasaannya itu, dia banyak banget ngasih bantuan atau mungkin ngasih perhatiannya sama kamu. Karena kenapa sih dia bisa suka sama aku, Kak? Kalau kamu nanya kayak gitu, kemungkinannya di sini memang dia sudah punya ekspektasi tipe ideal gitu ya, dan dia menemukan tipe-tipe yang dia harapkan itu ada di kamu, banyak bahkan. Dan bagi dia, kalau misalnya dia sudah pernah mencoba kisah cinta sebelumnya yang mana mungkin gagal dan sebagainya, dia merasa tidak mudah mendapatkan orang seperti kamu dalam berbagai hal lah, mungkin secara fisik, karakter kamu, sifat-sifat kamu seperti itu loh. Jadi itu yang membuat dia ngerasa kayak kamu layak buat ditunggu, kamu layak buat diperjuangkan dulu gitu. Walaupun dia nggak tahu juga ya bagaimana tanggapan kamu mengenai kehadiran dia dan sebagainya, tapi yang penting bagi dia coba aja dulu gitu. Dia usianya kemungkinan besar di sini masih muda ya, 25-30 bisa. Penampilannya biasa aja, nggak yang ganteng banget atau cantik banget, biasa aja di sini. Tapi aku selalu melihat bahwa Knight of Pentacles ini seseorang yang dia punya kesabarannya sendiri. Dia sudah melalui banyak hal di hidupnya, makanya dia di sini bisa meregulasi emosinya dengan baik. Dia pasti pernah lah marah atau mungkin kecewa, tapi dia nggak gampang meledak-ledak gitu. Dan di sini tipe orang yang sangat punya kemungkinan besar untuk setia, sangat besar kemungkinannya buat loyal sama kamu. Tapi pergerakan dia memang lambat. Makanya dia tuh karena memang sudah membawa unsur keseriusan di kisah cinta yang dia harapkan bersama dengan kamu itu, dia lebih baik pelan-pelan, mengenal kamu pelan-pelan, menilai kamu pelan-pelan, daripada terburu-buru tapi salah langkah gitu. Untuk sesuatu yang serius, bagi dia lebih baik dijalani pelan-pelan, kalem, tapi mengerti kedepannya mau lanjut ataukah gimana gitu. Dari sisinya dia seperti itu ya. Jadi itu Knight of Pentacles. Kemudian di sini bisa aku bilang bahwa kemungkinan besarnya dia punya hubungan yang sangat baik dengan keluarganya. Tipe anak yang baik, memang dari keluarga yang baik juga, dibesarkan dengan cara-cara yang baik juga. Jadi kemungkinan keluarga cemara ya, keluarga yang sangat harmonis. Dan juga di sini kalau dia sudah punya pekerjaan atau bisnis, kemungkinan besar secara keuangan dia sudah lebih dari cukup, atau kedepannya dia punya potensi untuk menjadi orang yang lebih dari cukup secara keuangan, jabatan, nama baik seperti itu.
Jadi aku rasa kalau kamu ada concern apakah dia bisa ngasih provide keuangan dan sebagainya, aku rasa dia bisa sih di sini. Tapi lebih dari itu sih, tipikal orang yang sangat menjunjung tinggi kesetiaan. Makanya di sini dia ketika menilai seseorang itu nggak cuma tentang cantik, ganteng atau sifat-sifat yang menyenangkan, tapi juga bisa nggak orang yang aku suka ini setia, yang bener-bener aku dan dia sama-sama bisa berjuang bareng gitu, dan bisa menekan egois masing-masing, kayak gitu sih yang benar-benar dia harapkan ya. Iya, tipikal dia tuh mungkin bagi banyak orang, terutama yang pergerakannya cepat. Kalau kamu tipikal orang yang juga suka pergerakan yang cepat, mungkin bagi kamu dia ini membosankan gitu loh. Kayak lambat banget sih, tapi bagi dia kemungkinannya dia pernah sih di sini patah hati tentang kisah cinta. Makanya untuk kisah cinta selanjutnya, pemberhentian dia selanjutnya yang mana dia harapkan adalah kamu, dia di sini kayak oke, tenang dulu, sambil dia mendekati kamu, sambil dia juga menyembuhkan luka batinnya, luka hatinya. Kayak kalau dia masih ada dendam atau marah dengan katakanlah mantan gitu ya, dia tuh kayak pelan-pelan berusaha mengikhlaskan mantannya, mengikhlaskan dan juga menata hati, tentu saja membuka kesempatan untuk kisah cinta yang baru, dan juga mungkin berdamai dengan situasi dia. Makanya karena dia sudah seserius itu, dia merasa bahwa akan lebih menyenangkan kisah cinta dia kalau dimulai dengan perasaan atau kondisi yang sudah nggak lagi mengingat-ingat kepahitan kisah cinta di masa lalu. Makanya mungkin kamu langsung lambat banget sih, ya memang ada niat baik di balik lambat yang kamu rasa itu. Dan so far di sini kalau aku lihat kamu dan dia sudah ada di circle yang sama, atau mungkin pernah jalan keluar bareng-bareng dengan teman-teman kayak gitu-gitu. Jadi kemungkinan besarnya sih di sini kamu dan dia memang di tempat yang nggak beda-beda jauh lah ya. Ada kemungkinan kamu juga sering ketemu gitu, dan pernah ada di komunitas yang ya circle yang sama-sama udah kenal. Jadi kalau kamu ngerasa apakah mungkin itu dia, ya coba kamu teliti apakah ciri-cirinya ada di dia. Poin lainnya ada decision ya. Ini kartunya sama persis, lambangnya neraca atau timbangan. Jadi di sini kalau aku lihat untuk mengambil sebuah keputusan, dia ini memang sangat menakar-nakar ya. Ada kemungkinan dia Libra atau kamu Libra, yang mana memang pertimbangannya tuh banyak banget, lama banget gitu. Tapi sebenarnya dia niatin untuk sesuatu yang baik. Jadi bukan bermaksud melama-lamakan untuk mengulur-ngulur waktu, tapi memang untuk sesuatu yang seserius itu. Jadi lebih baik dia pelan-pelan tapi pasti tentang kamu, daripada ya terburu-buru tapi langkahnya salah sekali lagi. Kemudian poin lainnya mengenai feeling, dia juga masih menakar-nakar ya, mempertimbangkan apakah nanti bersama dengan kamu akan bisa menerima, apakah kamu nyaman di dekat dia, apakah kalian bisa seia sekata dengan perasaan yang sama gitu. Jadi dia masih mempertimbangkan itu sih, mungkin juga masih menilai-nilai tentang kamu, atau mungkin mempertimbangkan banyak hal lah di sini ya. Tapi kalau aku rasa dia tipikal orang yang memang intensitasnya baik sih. Jadi nggak ada maksud buat menipu, memanipulasi kamu, tapi bener-bener bisa memahami kamu, mendengarkan cerita kamu. Jadi kalau dia hadir sudah sampai di level mau mendengarkan cerita kamu, tanpa dia sambi-sambi ngelihat HP atau ngapain. Kalau dia bener-bener mengerahkan seluruh perhatiannya buat kamu, ya kamu bisa lega lah bahwa memang dia ya pingin hadir gitu buat kamu. Ada pergerakan di sini ya. Memang pergerakannya di sini berliku, tapi bukan berarti nggak mungkin untuk dijalani. Selama kamu dan dia punya kekuatan dan kekompakan yang sama, maka tujuannya walaupun mungkin jauh dan berliku-liku, akan tetap sampai kok ke tujuannya. Dan di sini juga bisa aja mengkonfirmasi kartu ini ya, bisa aja kamu dan dia beda kota atau beda negara, yang mana mungkin butuh tenaga, sumber daya untuk pertemuan itu gitu ya. Di sini ada calm, ketenangan. Aku rasa di sini dia tipe yang memang tenang ya. Pergerakannya tuh hampir nggak terbaca sama kamu. Kalau kamu intuisinya atau feelingnya cukup kuat, kamu mungkin bisa menebak lah selama reading ini kira-kira dia siapa. Tapi kalau kamu merasa siapa ya kak gitu ya, bisa aja kemungkinan besar memang pergerakan dia semulus itu sampai kamu tuh nggak bisa merasa siapa sih ini orangnya gitu. Tapi ya aku rasa di sini mudah-mudahan kartu ini nggak cuma bercerita mengenai pergerakan dia, tapi juga dia orang yang tenang. Tipe kalau orang yang kalau ada masalah ya dibicarakan berdua baik-baik, bukan dengan
jadi drama queen, bukan malah dicerita-ceritakan ke orang lain gitu loh. Jadi tenang menghadapi masalah, bisa kontrol dan regulasi emosi dengan baik. Mudah-mudahan, aminin. Karena nyaman ya dibersamakan dengan tipe orang yang seperti itu. Kemudian hal lainnya, kamu layak untuk dicintai, kamu layak untuk jatuh cinta di kondisi yang lebih baik. Jadi di sini kalau teman-teman ada yang merasa, aku layak nggak sih kak untuk orang sebaik ini? Kamu sangat layak dan berharga loh. Jadi kalau sebelumnya pernah ada orang yang, entah orang atau mantan pacar, siapapun itu yang pernah bilang, ah kamu mah jelek atau nggak berharga, nggak bakal ada orang mencintai kamu, jangan percaya. Karena di sini kamu luar biasa dengan segala yang sudah kamu lalui di sepanjang hidup kamu. Bakat, kebaikan hati, cinta kamu yang sangat tulus, dan yang sebagainya lah, keunikan-keunikan kamu. Jadi di sini sebenarnya tinggal menunggu dia melepaskan panahnya untuk bener-bener bilang, aku suka lo sama kamu, atau mungkin mau nggak serius untuk kisah yang lebih seru ke depannya gitu. Mudah-mudahan, aminin. Lalu di sini release your ex. Ini bisa dari sisi dia atau dari sisi kamu. Jadi di sini kan tadi aku bilang ya bahwa dia di sini masih butuh istirahat sambil mendekati kamu, tapi juga kalau dia pernah ada kisah cinta yang belum bisa dia move on sepenuhnya, maka dia akan rilis, dia akan melepas energi mantan itu dari hatinya dia. Dan kalau misalnya ini adalah energi kamu, misalnya kamu masih berharap-harap dengan mantan, atau mungkin masih pingin kesempatan balik ke mantan, maka coba dibersihkan dulu energi mantan kamu. Karena kalau energi itu sudah bersih, kamu akan lebih bisa mengapresiasi kehadiran dia, bisa lebih bisa merasakan energinya dia. Dan ini memang sudah waktunya untuk membersihkan energi orang-orang lama yang memang sudah nggak bisa diperjuangkan lagi atau memperjuangkan hubungannya bersama dengan kamu. Itu ya, jadi coba diusahakan. Kemudian ada soulmate di sini, ada kemungkinan kamu dan dia soulmate ya, ada kemungkinan. Jadi dua orang yang sama-sama punya banyak kesamaan dan punya tujuan sama. Kalaupun ada berantem-berantemnya, lebih banyak kompaknya. Dan perasaan itu akan sangat mudah terbaca. Tapi memang untuk bisa membaca energi itu, perasaan kamu harus tenang dulu. Sama seperti dia ketika menilai kamu. Harus tenang dulu, dan bisa juga di sini menandakan bahasa cinta dia bisa aja sentuhan fisik, atau mungkin bahasa cinta kamu yang suka dipeluk, dicium, dimanja, digandeng tangannya kemana-mana kayak gitu-gitu. Bisa juga itu menandakan bahasa cinta ya. Jadi mudah-mudahan kalau emang dia seserius itu, mudah-mudahan energi soulmate-nya akan sampai ke jenjang yang lebih serius lagi ya. Kemudian di sini ada beberapa perasaan dia tentang kamu saat ini. Pertanyaan buat kamu dari dia, siapkah kamu untuk jatuh cinta lagi? Yang bisa menjawab cuma kamu, jadi ya silakan jawab. Mudah-mudahan sih sudah siap ya. Jadi di sini kalau memang kamu masih merasa ada yang belum selesai tentang trauma kisah cinta yang lalu, trauma kamu melihat pernikahan orang tua kamu, atau trauma masa kecil kamu, mudah-mudahan detik ini sampai nanti beberapa waktu yang akan datang, kamu akan bisa berdamai dengan itu semua. Karena akan lebih menyenangkan memulai kisah cinta dengan energi yang benar-benar fresh, yang mana kamu sudah melepas kepahitan-kepahitan tentang kehidupan kamu sebelumnya. Jadikan pelajaran aja gitu, dan jangan dibuat beban kayak takut jatuh cinta, takut memulai sesuatu yang baru gitu loh. Jadi semoga aja kamu menemukan jalan kedamaian kamu. Jika cinta ini tidak nyata, jangan beri harapan. Jadi kelihatannya dia cukup tegas ya mengenai sesuatu ini. Kalau misalnya nanti akan ada masanya dia bener-bener pingin, bener-bener bilang kayak, aku mau serius sama kamu, gimana jawaban kamu, atau mungkin meminta ketegasan dari kamu, maka kasih dia jawaban yang tegas. Jangan aduh lihat nanti dah gitu. Kayak dia tuh, aku sudah serius dengan niatku, dan dia tuh nggak mau buang-buang waktu gitu loh. Memang dia pergerakannya lambat, tapi untuk ketegasan kamu dalam ngasih kepastian, dia pingin yang tegas gitu. Kalau iya iya, kalau enggak ya udah bilang aja enggak, maaf belum bisa. Daripada kamu menggantung-gantung, iya nanti ya aku jawab 1 bulan yang akan datang, tapi 1 bulan kemudian nanti gitu. Kayak menunda-nunda tuh bagi dia kayak enggak gitu. Dia nggak mau sih di kondisi yang mengambang-ngambang tanpa jelas tujuannya mau kemana. Sebesar apa perjuanganmu untukku? Sebenarnya di sini tadi mengkonfirmasi kartu aku yang ini ya. Jadi dia juga ingin tahu kalau dia sudah ngasih perhatian,
banyak memperjuangkan beberapa hal buat kamu. Dia juga di sini menilai sih sebesar apa perhatian yang bisa kamu berikan untuk dia. Karena tentu saja bagaimana dia tahu bahwa kamu ada rasa lebih kalau kamu nggak pernah menunjukkan itu ke dia. Dengan perhatian, dengan apapun lah yang bisa kamu lakukan gitu ya. Tidak bisa jika tanpa restu. Jadi karena memang dia sudah seserius itu ya, dia di sini juga selain melihat kemungkinan di kamu untuk iya atau tidak, dia juga akan melihat dari kalau misalnya kalian udah deket, udah saling ketemu keluarga, juga dia akan melihat apakah dari dua keluarga ini ngasih restu ataukah tidak. Karena bagi dia itu penting ya. Bagi dia cinta itu penting, tapi juga restu keluarga penting, akan lebih memudahkan dan memuluskan langkah dia tentang tujuan-tujuannya, dan semoga tujuannya sama dengan tujuan kamu gitu. Aku mau lihat di sini ciri-ciri lain tentang dia ya. Nah, udah banyak ya. Di sini ada kemungkinan dia pekerjaannya selalu nempel dengan laptop, atau mungkin pendidikannya dia ya berhubungan dengan laptop, kemana-mana bawa laptop, mungkin memang lagi sibuk, atau dia memang mungkin suka dengan perkembangan teknologi terbaru. Di sini ada kemungkinan kalau dia sudah cukup mature ya, ada kemungkinan dia pernah menikah sebelumnya. Jadi dia di sini ya ya single mom atau single daddy gitu. Tapi ya ini belum tentu di semua ya. Sebagian mungkin, sebagian ada yang begitu. Dia bekerja di sebuah perusahaan bisa, jadi kemungkinannya dia di sini bekerja di sebuah kantor lah gitu. Yang mungkin memang di sini dia membawa-bawa tag nama dari perusahaannya dia. Ada kemungkinan dia di sini sedikit chubby atau mungkin badannya sedikit gemoy gitu ya. Di sini dia bahasa cintanya selain sentuhan fisik bisa aja quality time. Jadi ingin menghabiskan banyak waktu sama kamu ngobrol, atau mungkin kamu dan dia nanti atau sudah pernah ada situasi yang ngobrol bareng, deep talk gitu ya. Dia tipe orang yang nggak cerewet ya kelihatannya, bahkan cenderung pendiam, nggak banyak ngomong, tapi sekalinya serius dia akan serius. Lumayan ini ya, kayak dingin gitu. Kalau kamu tidak bisa mengenal dia lebih dalam, kamu akan melihat orang ini dingin, kayak kaku, kayak nggak bisa diajak bercanda, padahal mungkin itu hanya penampilan luarnya aja. Aslinya mah dia sangat hangat hatinya kalau aku lihat. Bisa juga di sini dia punya ketertarikan dengan seni budaya, bisa Indonesia, bisa negara lain. Atau mungkin dia punya sanggar tari barangkali, sesuatu yang berhubungan dengan tarian tradisional. Maret bisa menjadi bulan penting, bulan kelahiran, bulan pertemuan, bulan penyatuan juga bisa. September juga bisa menjadi bulan penting. Ini belum lama ya, jadi kemungkinan bisa aja mulai pendekatannya dari September, atau dia lahir di September, atau mungkin kamu yang lahir di bulan September, atau pertemuan awalnya di September gitu. Aku mau lihat juga dari zodiak kamu atau dia. Sun, Moon, Rising bisa Leo, Scorpio, Libra, Capricorn, Aquarius, Gemini. Unsur nama kamu atau dia U, V, T, M, I, E, H, Y, F, C, Z, L. Lalu angka atau tanggal penting antara kamu dan dia I, 1, 20, 15, 12, 30, 2, 22, 26, 8, 31. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai siapakah orang yang ingin serius dengan kamu dalam waktu dekat ini. Kalau ada banyak energi positifnya, klaim energinya, jadikan afirmasi kamu. Semoga yang terbaik buat kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu kedua, karena aku lihatkan di sini siapakah dia yang ingin serius denganmu dalam waktu dekat ini. Tapi akan aku ingatkan dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya aku ambil dari banyak orang sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin hasil reading yang lebih resonate, detail, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan sekarang aku mulai aja, siapakah orang itu ya? Ada Two of Rose, ada Knight of Wands. Oke, kalau bisa aku lihat di sini, kemungkinannya dia yang akan jatuh cinta duluan sama kamu. Bisa saja dia sudah pernah, atau nggak lama lagi dia akan ngajak kamu ngedate berdua aja. Kalau sebelumnya misalnya kamu dan dia di lingkungan yang sama, satu kantor, satu kampus, yang mana mungkin keluarnya rame-rame bareng-bareng gitu ya, akan ada masanya dia pingin ngajak kamu jalan berdua aja.
dan intensitasnya tuh udah langsung kelihatan bahwa dia ada rasa sama kamu. Kalau intuisi dan perasaan kamu cukup sensitif, kamu akan bisa tahu siapa dia dengan cepat pada saat kartu ini terbuka tadi. Gitu. Jadi ketika kamu deket-deket sama dia, rasanya wajar kalau kamu merasa kayaknya dia suka deh sama aku, kayaknya dia ada perasaan lebih deh sama aku. Dan kalau memang iya, itu benar, karena dia nggak bisa menyembunyikan bahagianya ketika ketemu sama kamu, rasa senangnya ketika kalian berdua bisa jalan bareng, ngobrol bareng gitu-gitu. Jadi ya, kalau kamu sedang didekati seseorang, ya lihat aja senyum sumringah dan senyum lebarnya dia ketika dia melihat kamu datang, ketika kamu mungkin dengan bahagia juga ngobrol sama dia gitu loh. Itu sih yang bisa aku lihat di sini. Sebenarnya dia juga tipe orang yang bucin. Kalau aku lihat, lebih mungkin dia akan lebih banyak bucin sama kamu dibanding kamu ke dia. Kemungkinan besar ini perasaan jatuh cinta yang bahkan dia nggak tahu kenapa aku bisa se-hopeless romantic ini sama kamu. Kayak mengharapkan, mendambakan, walaupun mungkin kalau kamu galak ya, kalau kamu galak kayak aku, kayak apa sih gitu kan, apa sih, ganggu aja gitu. Tapi dia tetap mendekati kamu gitu. Lucu sih dia nih, tapi intensitasnya baik ya. Emang ada niatnya pingin serius sama kamu gitu. Jadi walaupun kamu jutek, kamu judesin, dia kayak, ih jangan judes-judes dong, ntar cantiknya hilang loh, kayak gitu. Ngeselin, tapi somehow kamu bakal kangen sih kalau tiba-tiba dia jarang ketemu sama kamu. Ada Knight of Ring di sini. Dia romantis, bucin juga, tapi kalau aku lihat di sini, di balik kelucuan dia ya, di balik hopeless romantiknya dia, sebenarnya dia adalah orang yang punya ketangguhan hati gitu. Tipikal orang yang secara fisik biasa aja sebetulnya, atau mungkin ketika masa kecil, masa remaja, hampir jarang, kecuali mungkin ibu atau keluarganya memuji dia cantik atau ganteng. Jadi makanya penampilannya lebih biasa, tapi mungkin setelah dia semakin mendewasa, dia sudah mengerti fashion, bisa aja dia udah kerja sehingga punya penghasilan lebih untuk memperhatikan potongan rambutnya, model rambutnya, fashionnya dan sebagainya. Jadi dia tuh kayak semakin mendewasa, dia semakin tampak mempesona, nggak cuma fisik atau penampilannya, tapi juga kedewasaan pikir yang dia bawa, kebijaksanaan yang sudah dia dapatkan dari pengalaman-pengalaman hidupnya, itu yang membuat dia akan tampak menarik di mata kamu. Kalau fisik sih ya udahlah ya, banyak yang lebih ganteng dan cantik dibanding dia, tapi energi dia buat serius, pergerakan dia emang pelan, tapi dia membawa energi loyalitas yang sangat besar buat kamu. Jadi kalau kamu pingin dilimpahi cinta sekaligus keamanan bahwa dia akan setia sama kamu, dia bisa menjanjikan itu buat kamu. Nggak cuma janji, tapi membuktikan. Gitu sih di sini. Jadi ya kalau kamu bisa melihat kebaikan hati dia, dia baik banget di sini. Ya, lumayan posesif kalau aku lihat. Kalau kamu tipe yang suka diposesifin secara normal dan wajar, aku rasa kamu akan suka ya kayak dicemburuin gitu. Siapa tuh teman kamu pemantan gitu. Tapi mudah-mudahan di sini kadar cemburuannya masih wajar lah ya, karena cemburu walaupun kadang terkesan menyenangkan buat dicemburuin, tapi kalau misalnya berlebihan kan nggak baik gitu sih. Memang di sini tipikal dia tuh kadang kurang bisa mengutarakan apa yang dia rasa gitu. Jadi kadang dia tuh butuh dipancing buat, kenapa kamu kok kayaknya mukanya bete, lagi ada masalah kah, lagi ada kondisi tertentu kah, ngobrol yuk sama aku, kayak gitu-gitu. Lebih ke itu sih. Dia menahan-nahan, bisa aja memang karakter dia begitu, atau mungkin di sini dia dididik oleh orang tua yang sangat keras sehingga dia kayak kurang bisa mengungkapkan apa yang dia rasa, apa yang dia hadapi gitu. Ya makanya kalau kamu di sini merasa itu benar, mungkin dia akan lebih terbuka kalau kamunya mancing duluan. Kenapa? Ada apa? Kayak gitu. Tapi aku rasa di sini kalau sebelumnya hati ini terikat, tapi kalau misalnya pada akhirnya kamu juga melihat ada potensi di dia bahwa dia juga akan baik sama kamu, dalam artian bisa membangun hubungan yang lebih serius, aku rasa dia akan lebih bisa terbuka gitu. Terbuka tentang dirinya, masa lalunya, harapannya, kecemasannya, betapa dia mencintai kamu dengan sedalam itu gitu. Dan dia ada caregiver ya, aku rasa di sini memang perhatiannya banyak. Jadi ngasih perhatiannya tuh tulus,
Dan juga kenapa dia bisa tertarik sama kamu, karena dia juga melihat ada ketulusan itu di kamu, cinta kasihnya kamu. Terutama kalau kamu deket dengan anak-anak ya, karena aku lihat dia tipikal orang yang nanti akan suka main sama anak-anak, deket sama anak-anak, karena nggak semua manusia itu didesain untuk bisa akrab dengan anak gitu. Dan dia melihat itu kamu juga punya energi yang sama, makanya mungkin kalau tiba-tiba ada anak kecil itu kayak, ih adek siapa namanya lucu gitu-gitu. Itu sih yang bisa kulihat tentang dia. Jadi ada kemungkinan juga kalau memang dia sudah serius memikirkan pernikahan, somehow aku lihat dia pingin jadi orang tua suatu saat nanti. Bisa dengan kamu barangkali. Ada Eight of Cup di sini. Dia sudah atau sedikit lagi akan selesai dengan masa move on-nya. Jadi kalau sebelum dengan kamu dia pernah ada kisah cinta atau mungkin ada rasa takut untuk membuka pintu hati, apapun alasannya, mungkin karena kisah cintanya dia pahit, atau mungkin dia melihat pernikahan orang tuanya justru yang pahit, dia tuh kayak oke, itu kan kisah orang tuaku atau kisah cintaku dengan yang lalu, sekarang kan aku punya kesempatan buat dekat sama kamu, membuka kesempatan yang baru. Jadi kayak dia memberanikan diri untuk ayo mulai berani melangkah ke arah yang baru gitu. Yang mana itu adalah kamu. Dia niat. Ini ada Page of Cups. Kenapa Liam? Good job, cuci tangan. Abis itu boleh pakai komputer, boleh makan biskuit. Cuci tangan dulu tapi. Iya ya, di sini banyak sekali energi cups. Energi intuisi yang sangat kuat, energi perasaan hati yang lembut, sensitif, tetapi dalam artian yang positif ya. Dia bisa memahami kamu, dia bisa merasakan apa yang orang lain rasakan sebelum orang lain tuh bilang gitu loh. Jadi itu sih di sini sering memimpikan kamu, sering mengimajinasikan kamu, sering kepikiran tentang kamu. Terutama kalau kalian berdua lagi jauh-jauhan jarak, beda kota, beda negara, dia tuh kayak apakah kamu baik-baik aja di sana? Apakah kamu sehat? Apakah kamu bahagia? Gitu-gitu. Jadi ya sering banyak kepikiran sih. Tanda bahwa dia peduli sama kamu. Kadang dia tuh kayak anak kecil gitu loh. Dalam artian kalau kamu sudah cukup deket sama dia ya. Kayak anak kecil, kayak remaja yang baru jatuh cinta. Jadi sedewasa apapun usianya. Kalau aku lihat sih 25-30 ya kemungkinannya. Tapi itu kayak anak kecil yang kayak remaja yang jatuh cinta, yang kasmaran, yang deg-degan ketemu sama kamu gitu-gitu. Jadi ya lucu sih, makanya aku bilang dari awal tuh dia lucu gitu. Tapi di sini lihat, yang tadinya Knight of Rings menjadi King of Pentacles. Ring dan Pentacles tuh sama ya, energinya unsurnya tanah. Jadi di sini dia sangat punya potensi kedepannya memang menjadi laki-laki atau perempuan yang sukses. Apapun pekerjaan dan bisnis yang dia lakukan, dia punya toleransi yang sangat besar. Jadi dia tuh sangat mungkin punya teman dari berbagai latar belakang, ras, agama, suku. Jadi nggak membeda-bedakan manusia dari hal seperti itu, tapi dari kebaikan hati. Dia sangat punya potensi menjadi seorang suami yang hangat hatinya, sangat menyenangkan diajak ngobrol apa aja, bercanda, seru-seruan, tapi juga serius. Kalau dia jadi ayah atau ibu suatu hari nanti, jadi orang tua yang mau main sama anak, mendampingi tumbuh kembang anak, sesibuk apapun itu. Dan juga di sini aku mau bilang apa tadi, aku lupa sebentar. Dia humble ya, dalam artian kalau misalnya dia punya banyak uang, aminin, punya banyak uang, dia itu nggak pingin pamer atau flexing. Jadi kalau dia misalnya beli barang, ya memang dia butuh, bukan karena FOMO, bukan karena ikut-ikutan yang lagi viral atau flexing gitu loh. Jadi ya dia pingin punya uang banyak karena pingin hidupnya nyaman, bukan pingin menyenangkan apa kata orang gitu. Bisa dipahami ya. Ini dua kartu ini sama, Queen of Cups. Jadi di sini memang kalau aku lihat jodoh atau orang yang pingin dia seriusin memang orang yang punya energi ini. Cinta kasih, merawat, menjaga, kesabaran, energi feminin. Makanya dia merasa di dirinya itu ada energi Queen of Cups. Dia juga mengharapkan pasangannya punya energi yang sama. Makanya ini selalu digambarkan ada anak-anak di sana. Jadi dekat dengan anak, merawat, menjaga gitu loh. Dan dia merasa bahwa di kamu ada energi itu, baik kamu laki-laki ataupun perempuan. Jadi itu yang benar-benar dia dambakan dan dia harapkan, kayak dirangkul gitu. Ini bisa kemungkinannya dia datang dari keluarga yang memang hangat, sehingga dia pingin anaknya nanti punya atau merasakan kehangatan yang sama dari orang tuanya. Atau di sini misalnya keluarganya pun
berantakan atau mungkin kurang harmonis, dia berharap kayak cukup sampai di dia, anak-anak dia nanti harus dapat yang lebih baik, cinta kasih dari orang tua gitu, dari dia dan kamu gitu, kalau dia berpikir akan menikah sama kamu gitu sih. Orangnya nggak aneh-aneh, nggak macem-macem, dia tipikal orang yang tenang. Kalau misalnya ada masalah akan dia bicarakan baik-baik, tidak suka ribut, tidak suka berantem. Kalaupun kamu dan dia lagi ada masalah berdua, bener-bener ingin diselesaikan berdua tanpa campur tangan terlalu banyak pihak. Dan dia nggak suka ada drama-drama. Jadi lebih baik bilang ke dia apa yang kamu rasa, apa yang kamu khawatirkan, kenapa kamu marah, daripada kamu diem, ngambek, nggak jelas maunya apa gitu loh. Jadi dia di sini sangat mengutamakan kedamaian. Dia di sini tipikal orang yang akan menghargai ruang atau menghargai privacy kamu, boundariesnya kamu. Boundaries itu kayak batasan ya. Yang namanya kalau sudah dekat, kadang tuh kayak melupakan bahwa setiap manusia tuh punya ranah privacy atau yaitu batasan. Sampai sejauh mana dia bisa masuk ke hidup kamu gitu. Dia akan bisa mengerti sejauh mana kamu mengizinkan. Dan dia di sini tipikal orang yang walaupun bucin, tapi dia nggak mau clingy, kayak terlalu manja atau terlalu mengekang kamu. Jadi dia kalau tahu kamu butuh waktu buat sendiri, buat main game, nonton drama, apapun itu, hobi-hobi kamu, dia akan ya udah, kamu ambil waktu buat me time, aku juga akan sibuk dengan apa gitu. Jadi ngasih kesempatan bahwa kamu juga berkembang, bertumbuh dengan impian-impian kamu, harapan-harapan kamu. Jadi bukan tipe calon pacar yang mengekang. Pokoknya kamu 24 jam cuma boleh sama aku. Kamu nggak boleh ketemu sama ini. Itu enggak. Memang dia cemburuan, tapi dia mengerti bahwa kamu pun juga perlu ruang untuk bertumbuh gitu loh. Ya, apalagi ada kartu ini. Jadi dia akan membebaskan kamu untuk menjadi diri kamu apa adanya. Nggak perlu pakai topeng ketika kamu bersama dengan dia. Dan dia di sini melihat bahwa kamu itu unik. Makanya kalau kamu ngerasa apakah aku ini aneh kak dengan gaya bicaraku atau mungkin penampilanku, enggak. Walaupun kamu merasa aneh, tapi yakinlah bahwa keanehan atau keunikan kamu itu daya tariknya kamu. Dan di sini dia selalu melihat bahwa kamu luar biasa dengan segala yang sudah kamu perjuangkan, dengan segala kisah hidup kamu. Dia melihat bahwa kamu selalu bertumbuh lebih baik lagi gitu di sini. Ya sih, ini mengkonfirmasi bahwa kalau dia butuh waktu untuk me time buat sendiri, maka kasih dia waktu. Karena dia juga akan ngasih waktu yang sama buat kamu. Jadi dia mengerti bahwa di kisah cinta, cintanya boleh sama, boleh seimbang, tapi kan kalian berdua individu yang sama-sama punya cita-cita yang berbeda. Mungkin kalian berdua punya tujuan yang sama di kisah cinta, tapi dia suka ini, kamu suka itu. Jadi ya sudah, kita bersama tapi juga berkembang gitu loh. Dengan mungkin teman-teman yang berbeda ya nggak apa-apa gitu, tapi sama-sama menikmati prosesnya gitu di sini. Gitu sih. Iya, aku rasa di sini kehadiran dia menjadi kejutan buat kamu, dan kehadiran kamu pun juga sebenarnya menjadi kejutan buat dia. Dengan segala hal yang sudah kalian lalui dan mungkin yang akan kalian lalui gitu loh di sini. Jadi ya, mungkin kamu cukup kaget bahwa dia ternyata ada ketertarikan lebih sama kamu yang kamu nggak pernah menduga bahwa akan terjadi hari itu gitu. Kemudian hal lain tentang dia, ada memaafkan dan belajar. Jadi kalau kamu di sini pingin memulai kisah yang benar-benar serius sama dia, karena memang dia sudah membawa banyak energi keseriusan, bahkan sudah berpikir tentang pernikahan, menjadi orang tua, suami dan istri, maka di sini pun semoga kamu bisa mempersiapkan diri kamu dengan apa? Memaafkan dan belajar. Terutama kalau kamu di sini menyadari ada hal-hal kepahitan masa lalu, entah hubungan kamu dengan orang tua, hubungan kamu dengan mantan-mantan yang mungkin berakhir nggak baik, atau mungkin kamu yang merasa bersalah dulu pernah melakukan tindakan-tindakan bodoh yang sekarang kamu sangat sesali, maka maafkan diri kamu. Maafkan mantan-mantan kamu, maafkan orang tua kamu, dan belajarlah, ambil pelajarannya. Jadi semoga kamu sudah bisa melepas dendam, sakit hati, karena ketika kamu melepas energi-energi itu, kamu akan siap memulai sebuah kisah yang baru dengan orang yang sebaik ini gitu loh. Jadi ya mudah-mudahan dengan begitu kamu bisa melepas kepahitan kamu untuk sebuah kesempatan yang lebih baik gitu loh, yang emang diniatkan baik ya. Ada very soon ya, nggak lama lagi sih di sini. Jadi
Kamu harus semakin jelas dengan apa tujuan kamu, orang seperti apa yang kamu harapkan, karakternya seperti apa, masa depan seperti apa yang kamu harapkan bersama dengan dia. Harus semakin detail, harus semakin jelas. Mintanya, berdoa ke Tuhan, afirmasi, lihat pemandangan, lihat foto-foto, pasangan-pasangan yang realistis ya, yang realistis, dan kamu pingin setidaknya dapat pancaran energi itu dari siapapun itu, atau mungkin dari energi kamu sendiri. Pingin yang gimana, seperti itu. True love di sini. Bisa aja kamu dan dia saling menemukan cinta sejati masing-masing. Jadi dia cinta sejati kamu cinta sejati dia. Dan di sini semoga akan menjadi kisah cinta yang akan bisa berlangsung selamanya. Jadi sampai nanti gitu, sampai puluhan tahun ke depan, aminin. Dan di sini karena kamu bisa melihat pose atau gestur dua pasangan ini hampir sama, bisa aja bahasa cintanya sentuhan fisik, suka dipeluk, dimanja, disayang-sayang gitu ya, atau mungkin quality time, menghabiskan waktu sama kamu. Bisa aja dia manja, memang karakternya bisa aja dia manja gitu, atau mungkin dia akan sangat suka memanjakan kamu. Dan di sini beberapa kata hati dia tentang hubungannya dengan kamu ya. Kamu adalah apa yang aku inginkan di dunia ini. Jadi yang dia harapkan itu banyak, cita-cita dia banyak, tapi salah satunya yang paling besar adalah kamu. Jadi aku rasa di sini kenapa dia seyakin itu, karena dia melihat potensi tentang kamu. Jadi memang kemungkinan kamu dan dia ini sudah cukup lama kenal sih. Lumayan kenalnya, lumayan lama lah, sudah berbulan-bulan lah minimal gitu. Jadi dia semakin kenal kamu, semakin melihat kualitasnya kamu, dan semakin ingin dibersamakan dengan kamu. Aku siap untuk kisah cinta selanjutnya atau tahap berikutnya. Jadi kalau sekarang masih di tahap pendekatan, ya nggak lama lagi aminin bahwa dia akan siap untuk mungkin nggak nembak ya, atau mungkin nggak yang mau nggak jadi pacar aku gitu ya. Terutama kalau kamu usianya sudah usia yang mature, tapi mungkin kayak mau nggak lebih serius lagi, atau mungkin ya dengan caranya dia lah, yang mana mungkin mau nggak komitmen gitu. Jadi kamu mengerti bahwa oh oke, kita berdua bisa komitmen ke arah yang lebih jelas. Seperti itu ya. Lalu ketika aku memikirkan masa depanku, yang bisa aku lihat adalah kamu. Jadi sebenarnya makanya kenapa dia di sini tuh sudah membayangkan menikah, punya anak gitu ya. Dan entah kenapa ketika dia membayangkan suatu saat nanti aku pengen jadi ayah atau ibu, dia tuh membayangkan kamu sebagai partnernya dia gitu di sini. Jadi kamu hadir di masa depan dia. Makanya sekarang dia sedang memperjuangkan kamu agar kamu benar-benar bisa hadir seperti apa yang dia impikan kamu di masa depannya. Untuk aku, kamu sempurna. Jadi di sini memang tidak ada manusia yang sempurna, tapi bagi dia kamu sempurna dengan segala kelebihan dan kekurangannya kamu, dengan segala unik-unik dan aneh-anehnya kamu. Jadi aku rasa dia di sini kenapa bisa menerima kamu apa adanya, nggak perlu pakai topeng kata dia kalau lagi bersama dengan dia, karena dia melihat bahwa ya udah, dia suka sama kamu ya karena kamu sepaket lengkap gitu. Lengkap-lengkapnya dengan segala kekurangan-kekurangannya. Jadi jangan merasa minder atau ngerasa gimana. Kalaupun kamu ngerasa ada sesuatu yang bisa kamu improve tentang diri kamu, bisa kamu tingkatkan, maka lakukan perubahan itu. Bukan untuk dia, tapi untuk kebaikan kamu gitu. Dan sekarang aku mau lihat ciri-ciri lain tentang dia ya. Dia tipikal orang yang cerdas, memang pintar. Kemungkinan besar dia sangat suka berpikir rasional. Bisa aja dia nggak terlalu percaya dengan tarot-tarot seperti ini, tapi bukan berarti dia nggak baik ya, dia baik di sini. Memang karakternya pinter ya, bawaan lahir kayaknya. Iya, dia di sini kelihatannya memang kamu bisa melihat gandengan tangan. Jadi kemungkinan memang dia di sini bahasa cintanya sentuhan fisik gitu. Jadi suka digandeng atau menggandeng tangan kamu. Sangat mungkin kamu dan dia bekerja di lingkungan yang sama, atau mungkin satu kampus, satu komunitas. Bisa aja di sini dancing atau dance adalah salah satu hobi dia, atau mungkin dia di sini suka cover dance K-pop atau yang seperti itu, atau mendukung kamu untuk begitu. Di sini bisa aja kemungkinannya dia bekerja di bidang entertainment, atau mungkin juga dia di sini bekerja di bidang konten kreator, atau mungkin dia konten kreatornya, atau mungkin dia adalah orang yang handle
seorang konten kreator kayak gitu-gitulah di sini. Januari bisa menjadi bulan penting antara kamu dan dia, bulan pertemuan, kelahiran, atau penyatuan kamu dan dia. Bentuk badannya dia slim ya, kecenderungannya kurus atau ideal. Dia tipikal orang yang nggak banyak ngomong, tipikal orang yang pendiam tapi serius gitu dengan tujuannya dia. Dia di sini suka ngasih hadiah, terutama kalau bahasa cinta kamu adalah dikasih hadiah, dia akan suka ngasih kamu hadiah-hadiah. Bisa hadiah yang memang besar atau hadiah-hadiah yang simple, remeh tapi bikin kamu bahagia. Dia di sini suka pakai perhiasan. Kalau dia laki-laki, dia suka pakai jam tangan tertentu kesayangan dia. Atau kalau dia perempuan, dia suka pakai perhiasan dengan skala yang normal, nggak berlebihan. Aku mau lihat juga zodiak kamu atau dia. Sun, Moon, Rising bisa. Ada Cancer, Taurus, Scorpio, Libra, Capricorn, Virgo. Unsur nama kamu atau dia. X bisa teman lama atau mantan kamu juga bisa. K, M, B, Q, D, C, H, A, R, N, O. Lalu angka atau tanggal penting antara kamu dan dia 11, 24, 29, 5, 10, 3, 27, 10, 23, 27, dan 15. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai yang ingin serius denganmu dalam waktu dekat ini. Kalau ada hal baik yang banyak di sini, klaim energi positifnya, semoga yang terbaik buat kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu ketiga, karena aku lihatkan di sini siapakah dia yang ingin serius denganmu dalam waktu dekat. Tapi akan aku ingatkan dulu ya bahwa ini adalah general reading, energinya aku ambil dari banyak orang sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin hasil reading yang lebih resonate, detail khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan sekarang aku mulai aja ya, siapakah dia? Ada Five of Rings, Four of Mirror. Salah satu ciri-ciri dia adalah dia di sini kelihatannya sudah cukup lama kagum sama kamu, memperhatikan kamu, tapi dulu atau beberapa waktu yang lalu dia tuh masih insecure gitu untuk mendekati kamu. Karena pertama bisa aja dia pernah punya pengalaman ditinggalkan, diabaikan, dikucilkan, ditolak. Sehingga dia tuh ketika melihat kamu sebagai orang yang luar biasa, bikin dia jatuh cinta, pingin dia deketin, itu kayak bisa nggak ya aku gitu. Dia tuh kayak takut ditolak, takut begitu-begitulah, takut diabaikan dan sebagainya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, aku lihat di sini dia belajar bahwa kalau memang dia pingin mendapatkan sesuatu dengan cara yang baik, dengan niat yang baik, maka di sini dia mengusahakan untuk menyembuhkan sisi insecure-nya. Mungkin dengan memberanikan diri ngobrol sama kamu, walaupun mungkin dulu awal-awal tuh canggung banget, kayak awkward banget gitu ya, kayak apa sih gitu. Tapi dia di sini memberanikan diri, ayo bisa gitu. Dan juga aku lihat dia di sini punya beberapa kisah lah, nggak melulu kisah cinta, nggak tentang kisah cinta aja, tapi juga hal-hal lain yang pernah sangat menyakiti dia. Bisa tentang hubungan dengan orang tuanya, bisa dengan mungkin teman-temannya dulu, pernah juga bisa aja dia dibully dulunya sehingga dia tuh punya insecure yang tinggi banget gitu, yang besar banget. Atau mungkin dia pernah dibanding-bandingkan dengan kakaknya atau adiknya yang mungkin bagi orang tuanya lebih baik gitu. Tapi di sini dia berusaha untuk, kalau memang aku pingin seseorang ini, ya aku harus memperjuangkan gitu. Nggak bisa cuma diliatin aja dari jauh, nggak bisa cuma dikagum-kagumin aja gitu loh. Makanya kalau pada akhirnya dia berani mendekati kamu, itu sebuah hal yang patut untuk diapresiasi ya. Dan yang aku lihat di sini memang bisa aja karena pengalaman cinta dia nggak sebanyak itu, tapi sekalinya dia mau serius, dia akan sangat serius di sini. King of Pentacles ya. Jadi dari sisi pekerjaan bisa aja pekerjaan dia udah bagus, atau kalau dia masih pendidikan, dia sangat serius dengan pendidikannya. Dan di sini dia merasa bahwa kamu itu seperti perhiasan yang tidak mudah ditaklukkan, tidak mudah dijangkau kalau nggak punya modal atau kemampuan yang sebanding dengan keindahan kamu. Makanya kenapa di sini dia mati-matian banget untuk melakukan banyak perubahan lah, terutama mindset dia, pemikiran dia,
kepercayaan dirinya dia harus mencintai dirinya sebelum mencintai kamu, gitu-gitu loh. Makanya di sini dia melihat kamu punya value yang tinggi dan dia berusaha untuk melakukan perubahan demi bisa menyamakan value kamu dan value dia. Kalau aku lihat usianya sih di sini macam-macam sih, cuma mungkin bisa aja 30-an lah, menjelang 30 sampai 35 atau bahkan 35 ke atas. Dan ya dengan kedewasaannya dia membawa banyak energi kebijaksanaan, sangat toleran, sangat baik hati sebetulnya, sangat humble, sangat bisa diandalkan, baik banget, tidak membeda-bedakan orang. Sangat mungkin dia kalau berteman itu bisa dari golongan manapun. Jadi memang sebaik itu dia. Ada Ace of Ring, ada first date. Kemungkinannya dia akan punya keberanian untuk mengajak kamu first date gitu, dating, jalan-jalan kemana, mungkin makan es krim, mungkin nonton film, mungkin makan di restoran mana gitu sambil ngobrol apapun atau deep talk atau apapun lah yang bisa membuat dia semakin mengerti apakah pada akhirnya dia memang pingin lanjut terus sama kamu, semakin yakin dengan kamu ataukah gimana. Itu dulu sih. Dan kalau aku lihat di sini dia sangat manis sih, memang hatinya tulus ya, walaupun mungkin dia ada canggung-canggungnya, tapi sebenarnya ya karena dia deg-degan, justru karena memang dia udah suka sama kamu dari lama, makanya dia agak deg-degan ketika ngobrol, tiba-tiba salah ngomong. Bukan karena dia nggak becus ya, tapi ya namanya orang jatuh cinta, lagi berdebar-debar menghadapi seseorang yang emang dia suka sejak lama. Bagi dia tuh menantang untuk menaklukkan situasi itu bersama dengan kamu gitu sih. Tapi mudah-mudahan sih di sini kamu bisa merasakan betapa manisnya dia, karakternya, pembawaannya, cara dia memperlakukan kamu. Kemudian ada Ace of Wands di sini, ada first kiss. Semuanya serba pertama, bisa aja di sini memang kamu menjadi cinta pertamanya dia, atau menjadi orang pertama yang bener-bener bikin dia tuh jatuh cinta sedalam itu, bener-bener bikin dia mengusahakan banyak hal tanpa dipaksa. Jadi ini perubahan-perubahan baik yang dia niatkan untuk dirinya, sekaligus untuk datang kepada kamu. Atau mungkin bisa aja dia sebelumnya belum pernah ada pengalaman kisah cinta, kamu memang orang pertama itu gitu. Atau mungkin dari sisi kamu bisa aja dia adalah orang atau cinta pertama kamu juga gitu loh di sini. Jadi ya mudah-mudahan akan manis sih di sini, karena memang kalau ini sudah bercerita mengenai cincin ya cincin pernikahan, cincin pertunangan gitu. Jadi emang dia niatin buat serius, bukan sekedar buat main-main aja. Tapi dia nih romantis ya, gesturnya romantis banget. Jadi kalau kamu suka dengan orang yang romantis dan meromantisin kamu, mudah-mudahan kamu cocok bersama dengan dia. Poin lain tentang dia, The Wheel of Fortune. Dia di sini mengerti ya, untuk datang kepada kamu itu butuh waktu. Sebagian nggak semua, sebagian kecil di sini aku lihat dia bahkan pernah menunggu kamu di saat kamu tuh sudah punya pasangan. Jadi mungkin ketika kamu masih pacaran sama siapa, dia suka sama kamu, tapi hanya melihat dari jauh, dia nggak ada niat untuk merusak hubungan kamu. Tapi ya berharap sih, mudah-mudahan kamu putus. Nah, misalnya kamu bener-bener udah putus, udah melalui berbagai fase damai dan sebagainya, dia baru tuh mendekati kamu, karena dia nggak mau kamu sampai jatuh ke tangan orang lain gitu. Karena dia merasa ini kesempatan saya gitu, saya sudah berubah banyak, sudah lebih baik, maka saya sekarang waktunya berani maju sama kamu. Dan dia mengerti segala proses itu butuh waktu, butuh proses lah, naik dari satu tingkat ke tingkat lain sampai dia benar-benar yakin akan kamu. Dan di sini dia membuktikan ke dirinya bahwa dia bisa kok berubah lebih baik gitu di sini. Perubahan-perubahan baik, dan tentu saja kedepannya dia berharap bahwa akan ada banyak juga perubahan baik yang akan dia lalui bersama dengan kamu. Jadi dia tipe orang yang kayaknya 3 kartu ini sama ya. Mungkin karena aku memang tadi meniatkan untuk orang yang serius, maka di sini kayak pelan-pelan tapi pasti gitu pergerakannya. Yang menghargai proses, menghargai kemampuan masing-masing, menghargai kekompakan kayak gitu-gitu. Ini kartu yang sama, Four of Swords. Jadi kalau aku lihat dia bener-bener refleksi diri, menyembuhkan luka batinnya, bahkan sebagian kemungkinan besarnya datang ke psikolog, kayak ngebenerin mental yang berantakan dari trauma-trauma yang sudah dipendam bertahun-tahun, bahkan mungkin belasan tahun gitu ya, seperti itu. Jadi ini sesuatu yang memang layak untuk diapresiasi. Dan
aku lihat di sini selain untuk membantu dirinya, memang untuk membantu dia semakin yakin tentang perasaannya sama kamu. Jadi memang ya mudah-mudahan sih berjalan baik ya kedepannya dengan segala usaha yang dia lakukan ini. The world, dia tipikal orang yang aminin bahwa dia sangat punya potensi menjadi orang yang kaya raya, bisa dari sekarang atau mungkin ketika dia sudah masuk di usia 30-35, aminin sekali lagi. Tapi dia di sini sebenarnya sudah ada energi untuk humble, alias tidak suka pamer. Jadi kalau misalnya dia di sini mengumpulkan uang dengan bekerja keras dan sebagainya, memang karena dia pingin punya kehidupan yang nyaman, pingin bantu orang, nggak mau nyusahin orang tuanya, pingin mandiri kayak gitu. Dan kalaupun kamu melihat dia beli barang yang lumayan mewah atau harganya lumayan mahal, itu karena memang dia butuh barang itu, bukan karena untuk FOMO, bukan buat pamer, bukan buat menarik perhatian kamu tuh enggak, karena emang dia butuh gitu loh di sini. Dan tipikal dia ini tipikal orang yang tidak suka membanding-bandingkan hidupnya dengan orang lain. Makanya di sini dia sudah bahagia aja gitu dengan apa yang dia punya. Dan dia berharap energi itu dia dapatkan di kamu. Jadi ya sudah, kita kalau emang kedepannya kita bener-bener bisa serius, kita fokus yuk ke hubungan kita. Jangan terlalu sering membanding-bandingkan aku dengan orang lain atau membanding-bandingkan kisah cinta kita dengan kisah cinta orang lain. Kita punya jalan kita sendiri, maka kita jalani segala kebahagiaannya, romantisnya, bahkan juga kesulitan, masalah, ujian kita hadapi bersama kayak gitu. Jadi ya sudah seserius itu memang ya. Di sini ada justice, keseimbangan, keadilan, tipikal orang yang sangat menjunjung tinggi kesetiaan dan dia serius dengan itu. Jadi jangan jangan main-main dengan aspek kejujuran dan kesetiaan, karena dua aspek itu yang bisa membuat dia gampang melepas kamu. Dia akan sangat menjaga kamu luar biasa banget, nggak mau melepas kamu, bener-bener ingin kamu di hidupnya dia gitu sampai selamanya. Tapi jika sekali aja dia melihat kamu nggak setia atau kamu nggak jujur akan sebuah hal yang sangat penting, dia bisa aja kayak merasa itu sebagai bentuk bahwa ya sudah, berarti memang kita nggak bisa bersama kayak gitu. Makanya hati-hati dengan dua aspek itu. Dia serius banget mengenai dua hal. Makanya kamu bisa melihat bahwa dia sangat tidak nyaman mendengar berita yang berhubungan dengan perselingkuhan, orang ketiga, ani-ani, apapun itu. Dia tuh nggak bisa. Dia nggak bisa memahami kenapa di dunia ini ada orang yang bisa selingkuh dan yang seperti itu. Dia gagal paham karena dia kayaknya memang punya bakat lahir buat setia gitu. Dia tipikal orang yang kamu bisa melihat ada dua lambang timbangan yang seimbang di sini ya, sama. Kalau di sini lebih kepada dia sangat suka sharing, berbagi cerita, berbagi perhatian, kepedulian, dan dia sangat berharap ketika dia ngasih perhatian buat kamu, kamu juga ngasih perhatian yang sama besarnya. Dia ngasih cinta 10, dia berharap kamu juga ngasih cinta yang 10 juga. Gitu. Pemaafan, dia juga berharap kamu ngasih pemaafan buat dia kayak gitu. Berjuangnya kompak, seimbang, itu yang dia sangat harapkan. Dan dia sangat mau kamu berbagi cerita gitu loh, jujur cerita apapun ke dia gitu-gitulah yang sangat dia harapkan. Ada sovereign di sini, kemungkinannya dia akan memperlakukan kamu seperti ratu atau raja. Jadi bener-bener ngasih yang terbaik buat kamu, perlindungan, provide keuangan, cinta, romantisme, bahkan kekayaan kalau dia laki-laki terutama ya, kayak ngasih kamu kenyamanan kehidupan. Pokoknya mengubah banyak hal lah yang nge-treat kamu bener-bener seluar biasa itu. Possibility. Jadi jangan merasa bahwa kak kayaknya dia terlalu baik deh buat saya. Tinggal gimana kamunya yakin apa enggak bahwa dia ini bisa hadir buat kamu. Mungkin nggak semua aspek di sini bener-bener akan kamu dapatkan di dia, tapi kan ini banyak hal positifnya ya. Jadi mudah-mudahan sih mayoritas kamu akan dapat hal baik-baiknya gitu. Nah sekarang tinggal gimana kamunya yang bisa melebarkan kemungkinan-kemungkinan itu untuk dia hadir kepada kamu. Dan harus percaya sih, Tuhan dengan segala kemaha luar biasaannya, dengan segala hal yang ada di dunia ini, rasanya menghadirkan orang dengan karakter seindah ini bukan hal yang sulit ya buat Tuhan. Gitu ya.
rilis di sini buat kamu, karena dia di sini sudah rilis, sudah melepas banyak kepahitan masa lalu, dendam, kemarahan, kekecewaan. Semoga kamu juga punya energi itu, karena ketika dia sudah tersembuhkan, maka kamu juga kalau mau menarik energi dia, kamunya juga harus melepas kemelekatan dengan hal-hal yang memang sudah sebaiknya kamu ikhlaskan. Kepahitan, kisah cinta yang pahit, hubungan yang gak baik dengan orang tua, trauma kamu melihat hubungan orang tua misalnya, kayak gitu-gitu. Jadi semakin kamu bijak melepas ini dengan cara yang baik, mudah-mudahan kamu akan semakin dekat dengan energinya dia. Kemudian kisah cinta itu sebenarnya mengambil resiko ya. Kita nggak pernah tahu kedepannya hidup akan membawa kita kemana, termasuk juga kisah cinta kamu akan seperti apa perjalanannya. Tapi ya kalau kamu ingin sesuatu yang baik, bahagia dengan cinta yang sebesar itu, kamu juga harus siap menerima resiko yang menyertainya. Karena setiap pasangan pasti akan diuji dengan cara apapun itu. Setiap pasangan pasti akan mendapatkan ujian yang beda-beda, karena Tuhan juga ingin menakar ya, sekompak apa kamu dengan dia. Ketika dikasih masalah, kalian berdua bisa semakin kompak atau malah saling nggak peduli gitu. Makanya kenapa di sini kalau kamu ingin dicintai, kamu juga harus siap untuk melalui berbagai halnya. Itu satu paket. Kamu siap menerima kebaikan dia, kamu juga harus siap menerima kekurangan-kekurangan dia. Bagaimanapun dia manusia biasa dengan segala kekurangannya ya. Ada chemistry di sini, kamu akan bisa merasakan energi tarik-menarik atau perasaan yang nggak terjelaskan antara kamu dan dia. Perasaan yang kamu bisa akrab banget sama dia, bisa memahami dia, membaca pikirannya. Kedekatan yang nggak kamu sangka-sangka bisa kamu temukan di dia. Mungkin dulu dia orang biasa buat kamu, nggak pernah kamu perhatikan, selewat-selewat aja, tapi ternyata bisa menjadi orang yang lebih baik buat kamu. Dan ya, aminin di sini dia memang sudah membawa energi yang seserius pernikahan. Ya, kalau emang tujuan kamu sudah menikah, aminin aja bahwa kalian berdua akan ada di situasi ini. Ya, jadi involve marriage. Mudah-mudahan aminin juga kedua belah pihak keluarga setuju, ngasih restu sehingga semakin ringan dan mudah langkah kamu dan dia untuk menuju pernikahan, bahkan hari-hari setelah masa pernikahan kalian. Keep an open mind. Di sini kamu boleh aja punya harapan, pingin punya pasangan yang begini, tapi bisa aja di sini soulmate kamu bisa aja secara fisik beda dari apa yang kamu harapkan. Atau mungkin kalau aku lebih suka laki-laki misalnya yang dewasa, yang usianya lebih tua 5 tahun, 6 tahun, bisa aja yang datang kepada kamu usianya lebih muda, setahun 2 tahun gitu kan. Tapi bukan berarti di sini dia nggak bisa sebaik itu. Makanya di sini lebih baik kamu mendoakan energi, karakternya, energinya, bakatnya, skillnya, cara dia memperlakukan kamu dibandingkan sesuatu yang bisa terukur dengan usia atau orangnya gitu-gitu sih. Makanya di sini buka pikiran kamu bahwa bisa aja ada hal-hal tentang dia yang gak seperti yang kamu ekspektasikan, tapi kalau kamu kenal dia lebih dalam, kamu akan bisa merasakan memang dialah yang terbaik buat kamu. Ini perasaan-perasaan dia tentang hubungannya dengan kamu ya. Apakah kamu memikirkan aku? Jadi di sini sih makanya kenapa aku bilang dia tuh pingin keseimbangan gitu ya. Jadi kalau dia memikirkan kamu, dia juga sangat berharap kamu juga memikirkan dia saat ini. Kalau sekarang aku lihat dia lagi banyak mikirin kamu ya. Kayaknya 3 kartu ini janjian apa gimana ya. Banyak yang bucin dan saling memikirkan kamu gitu. Cinta akan datang kepadamu jika kamu berani mencoba, berani mengusahakan. Maka di sini kalau memang kamu masih takut jatuh cinta, yang mana juga itu energi yang pernah dia rasakan, maka bantulah diri kamu untuk berani jatuh cinta lagi, menemukan jalannya. Karena dia di sini sudah berani untuk mencoba ya, kartu Four of Swords ini. Jika kamu ada masalah, ceritakan kepadaku atau telepon aja aku, kabarin aku gitu. Jadi dia tipe orang yang memang mau selalu mendengarkan cerita kamu. Mau cerita kamu cerita aneh, cerita konspirasi, atau kamu lagi ada masalah, cerita aja ke aku gitu, nggak apa-apa, seaneh apapun akan aku dengerin kok gitu. Jadi jangan sampai dia mengetahui cerita-cerita kamu justru dari orang lain ketika kamu dan dia sudah lebih dekat lagi gitu di sini. Jadi jangan merasa nanti kalau aku cerita, kalau aku curhat
malah membebani pikiran dia. Enggak kok, dia di sini kalau memang bisa membantu kamu menyelesaikan masalah kamu, dia akan membantu. Tapi kalau memang dia tahu bahwa kamu cuma pengen sekedar didengarkan, dia akan mendengarkan kamu gitu di sini. Kita harus saling kenal satu sama lain jauh lebih dalam. Jadi cinta sih cinta, cuma dia mengerti bahwa cinta aja nggak cukup untuk pernikahan. Jadi mungkin di sini dia pengen kenal kamu lebih dalam, pemikiran-pemikiran kamu, perasaan-perasaan kamu, bagaimana cara kamu menghadapi masalah, gaya hidup kamu. Kamu juga harus tahu bagaimana gaya hidup dia, lingkungan pertemanan dia, value dia tentang pernikahan seperti apa. Jangan sampai cinta sih cinta, ternyata dia punya banyak hutang, ternyata dia suka judi online gitu-gitu loh. Makanya kamu bener-bener harus kenal dia sedalam-dalamnya. Kemudian aku mau lihat ciri-ciri lain tentang dia. Dia di sini lebih suka di rumah ya kayaknya dibandingkan clubbing, party-party. Dia lebih suka kalau ada waktu yang luang gitu ya di luar pekerjaan dia lebih suka santai-santai di rumah, rebahan, main game, nonton Netflix kayak gitu-gitu. Anak rumahan sih kayaknya. Kemungkinan memang di sini dia pernah ngejar kamu, tapi kamunya mungkin di sini nggak peduli sama dia pada waktu itu, atau kamunya sudah punya pasangan, tapi sekarang mudah-mudahan sih kamunya bisa menoleh ke dia, karena sekali lagi di sini dia yang duluan jatuh cinta dan bucin sama kamu ya. Kemungkinan dia suka pakai baju hitam-hitam, atau mungkin aksesoris yang sering dia pakai lebih suka warna-warna gelap gitu. Di sini bisa aja kamu dan dia pernah ada momen nonton film bareng di bioskop, atau mungkin via OTT kayak Netflix gitu, atau mungkin memang dia tipe kalau orang yang kalau dating ngedate gitu ya sukanya nonton film gitu-gitulah. Jadi mudah-mudahan akan menjadi kisah kamu dan dia. Bisa juga di sini dia hobi karate atau mungkin bela diri tertentu. Di sini dia bisa aja punya bidang pekerjaan berhubungan dengan seni lukis atau kesenian, atau dia suka menata rumah dengan lukisan, atau mungkin menghias rumah dengan yang artistik atau mungkin yang estetik gitu. Iya, dia di sini kayaknya suka berdiam di rumah ya, kayak suka di rumah. Dan kalau suatu saat nanti dia beli rumah, dia akan memastikan rumahnya itu nyaman buat ditinggali, hangat, nggak harus mewah besar, tapi ya sederhana, ukurannya pas tapi nyaman buat ditinggali. Karena dia tipikal yang lebih suka nyaman di rumah gitu, makanya rumahnya harus sangat-sangat nyaman. Tipikal orang yang nggak neko-neko perkara makan, apa aja dia suka, makanan rumahan, apalagi kalau kamu yang masakin, dia bakal suka banget dimasakin sama kamu. Nggak susah lah perkara makan, dia mah apa aja dimakan, yang penting bersih, sehat, halal gitu ya. Iya, dan di sini banyak bahagianya, banyak cerianya. Ya namanya manusia pasti ada mudi-mudinya, sebel-sebelnya, tapi lebih banyak bahagianya. Dan ya ini semakin mengkonfirmasi bahwa ada kemungkinan kamu dan dia berjodoh hingga pernikahan nanti. Makanya cobalah kalau memang masih ada kepahitan di hati kamu tentang apapun itu, coba disembuhkan dulu. Kalau butuh bantuan profesional, datanglah ke psikolog, ke healer, itu akan sangat membantu kamu. Kemudian zodiak kamu atau dia, Sun, Moon, Rising bisa Sagittarius, Leo, Aquarius, Aries, Pisces, atau Gemini. Unsur nama kamu atau dia G, E, R, J, I, F, Y, B, A, L, P, N. Lalu angka atau tanggal penting antara kamu dan dia 7, 12, 9, 18, 30, 21, 28, 19, 20, dan 25. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai yang ingin serius denganmu dalam waktu dekat. Jika ada banyak hal positifnya, klaim energinya. Semoga yang terbaik buat kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.